Kemarin saya ngiranya Redmi Note 11 Pro yang bakal rilis di Indo tuh cuma yang pakai Snapdragon 695 aja. Ternyata ada yang versi 4G yang pakai chipset MediaTek Helio G96 yang berfabrikasi 12 nanometer. Jadi di video kali ini akan saya compare nih sama generasi sebelumnya, yaitu Redmi Note 10 Pro yang pakai Snapdragon 732G yang berfabrikasi 8 nanometer. Bakal mending mana ya guys kalau dilihat dari performa, layar, kamera, hingga keawetan baterainya? Nggak pakai lama, yuk langsung masuk saja ke video versusnya. Sebelum mulai, berikut adalah perbandingan spesifikasi kedua seri Redmi Note series ini. Dan sekedar info nih, Redmi Note 10 Pro ternyata udah dapat update MIUI 13 yang berbasis OS Android 12. Sedangkan di Redmi Note 11 Pro-nya ini malah masih pakai OS Android 11. Meskipun sama-sama pakai MIUI 13 juga. Dan untuk hasil pengetesan AnTuTu versi 9-nya, Redmi Note 10 Pro mempunyai skor yang lebih tinggi, baik untuk skor CPU ataupun skor GPU-nya. Begitupun juga untuk skor Geekbench 5 Test-nya, di mana jarak skornya lumayan terasa juga nih bedanya. Dengan skor segitu, sebenarnya untuk performa daily use jelas masih oke-oke aja ya guys. Tapi akan beda ceritanya kalau untuk kinerja yang berat seperti buat jalanin game SD. Untuk memainkan game sekelas PUBG Mobile, keduanya masih bisa nih dapetin settingan Smooth Ultra. Tapi entah kenapa saat dilihat pakai FPS monitor, ternyata Redmi Note 11 Pro lebih sering terasa untuk frame drop-nya. Yang sangat berbeda dengan gameplay dari Redmi Note 10 Pro yang lebih smooth dan minim terasa lag. Kalau untuk touchscreen dan gironya udah sama-sama responsif. Begitu juga untuk pemeranan baterai dan suhu panas yang juga terasa cukup identik. Dan berikut adalah result gaming testnya setelah bermain selama 30 menit. Apalagi kalau buat main game seberat Genshin Impact ini, kedua HP dites pakai settingan yang sama, yaitu rata kiri dengan mode 60 fps. Tapi dari FPS monitor berikut, performa Redmi Note 10 Pro masih bisa mendapatkan FPS di atas 50 fps. Sedangkan Redmi Note 11 Pro untuk stabil di 40 fps saja masih ngos-ngosan. Sehingga untuk gameplaynya masih lebih terasa playable di Redmi Note 10 Pro walau tetap masih ada frame drop. Tapi masih lebih mending dan tidak terasa berat dibandingkan Redmi Note 11 Pro. Kalau untuk pengurangan baterai dan suhu panasnya tidak begitu jauh selisihnya. Berikut adalah result gaming testnya setelah bermain selama 30 menit. Setelah bahas performa, kini kita bandingin bagian desain dan layarnya. Untuk Redmi Note 10 Pro masih pakai desain body curve yang menurut saya malah terasa pas dan nyaman saat digenggam. Sedangkan Redmi Note 11 Pro pakai desain body flat dengan frame yang mengotak. Sehingga kalau untuk handheldnya menurut saya malah terasa kurang nyaman. Walaupun memang tampilannya jadi terlihat lebih keren dan udah kekinian banget. Beralih ke layarnya, keduanya sama-sama pakai layar Super AMOLED yang sudah pakai fitur refresh rate 120Hz. Namun akan terasa bedanya ketika memutar video YouTube yang support konten SDR10. Karena di Redmi Note 11 Pro fitur keren ini malah dihilangkan. Kalau untuk kualitas audionya udah sama-sama bagus dan ngasih suara yang enak, karena sudah sama-sama pakai dual stereo speaker. Di bagian kamera, keduanya sama-sama pakai kamera utama sebesar 108 megapiksel. Bahkan 3 kamera pendukungnya hingga kamera selfie-nya juga masih sama. Jadi emang kayak nggak ada upgrade ya di bagian kameranya ini. Sehingga untuk kualitas cipretannya pun terasa identik dan terasa mirip di mode yang sama. Di mode auto dan portrait overall keduanya identik. Hampir nggak ada perbedaan yang signifikan. Tapi update-nya di Redmi Note 11 Pro punya skin tone dan bisa menangani backlight dengan baik. Kalau di mode ultrawide-nya lebih bagus Redmi Note 10 Pro nih. Kalau di mode selfie hasilnya juga masih terasa identik dan tidak begitu terasa bedanya.
Lain lagi untuk hasil video recordingnya yang jelas lebih baik di Redmi Note 10 Pro karena support sampai 4K 30 fps, sedangkan Redmi Note 11 Pro hanya sampai Full HD. Dan hasil rekamannya pun masih lebih baik dari Redmi Note 10 Pro. Kemungkinan karena optimalisasi chipset Snapdragon 732G yang lebih baik ya. Jadi dalam hal fotografi tidak ada upgrade yang signifikan, selain lebih baik dalam menghandle backlight. Dan dalam video recordingnya jelas malah downgrade. Terakhir untuk bagian baterainya nih. Walau di atas kertas Redmi Note 11 Pro jelas lebih unggul berkat fitur fast charge 67 Watt-nya dibandingkan 33 Watt punya Redmi Note 10 Pro, tapi untuk endurance baterainya setelah dites pakai aplikasi PCMark, screen on time dari Redmi Note 10 Pro 5 jam lebih awet dibandingkan Redmi Note 11 Pro. Sehingga untuk efisiensi dayanya masih lebih bagus di Redmi Note 10 Pro ya guys. Kesimpulannya, performa dari Redmi Note 10 Pro dengan chipset Snapdragon 732G-nya ternyata lebih terasa powerful dan efisien dibandingkan penerusnya yang pakai MediaTek Helio G96. Sehingga yang udah pakai versi ini, saya saranin sih jangan upgrade ke Redmi Note 11 Pro yang versi 4G ini ya guys. Tapi kalau emang butuh desain HP baru yang mengotak dan juga ngincer 67 Watt fast chargingnya, Redmi Note 11 Pro masih bisa jadi pilihan pas untuk saat ini. Jadi setelah nonton video ini, kalian lebih mending yang mana nih guys? Mending Redmi Note 10 Pro atau Redmi Note 11 Pro? Coba deh tulis opinimu di kolom komen ya. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.